Dunia sepak bola kembali terhenyak, bukan oleh gol indah atau drama di lapangan, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Perang visual di tribun stadion. Ketika supporter Malaysia mencoba unjuk gigi dengan koreografi raksasa, hasilnya justru mengundang gelak tawa se-ASEAN. Dan di sisi lain, Indonesia kembali mencuri panggung dunia. Di tengah panasnya laga internasional, satu peristiwa menarik perhatian para pecinta sepak bola. Supporter Malaysia yang tergabung dalam kelompok Glora Malaya mencoba menghadirkan sebuah tifo besar. Layaknya apa yang sering dilakukan oleh fans timnas Indonesia. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya. Koreografi itu bukan menuai pujian, melainkan jadi bahan candaan. Koreografi yang ditampilkan menggambarkan sosok pria pelontos dengan jubah kuning merah, berdiri gagah membawa bendera. Di belakangnya, simbol AFC menghiasi latar. Namun, dua tangan besar yang mencengkeram angka 7 justru menjadi bahan diskusi liar. Apa? Maknanya siapa tokoh itu? Bahkan komentator TV Malaysia pun terdengar kebingungan saat siaran langsung. Kebingungan ini makin menjadi setelah foto-foto tifo itu beredar luas di media sosial. X, Instagram, TikTok. Netizen Malaysia sendiri justru melontarkan pertanyaan satir. Ini siapa? Kepala botak ini siapa? Mafia TVB? Asuransi kah? Tulis salah satu akun. Yang lain menyebut, mungkin ini koreografi patriotik untuk rokok. Bahkan muncul teori konspirasi. Angka 7 dikaitkan dengan simbol keberuntungan. Tapi semua teori itu tak ada yang masuk akal. Banyak anggota Glora Malaya pun akhirnya mengaku hanya membantu mengangkat koreografi tanpa tahu maknanya. Sebaliknya, Indonesia tampil dengan koreografi yang benar-benar menggebrak dunia. Dalam laga kontra Jepang, muncul tifo raksasa Garuda versus Godzilla yang menghipnotis penonton. Garuda melayang di langit kosmik, berhadapan langsung dengan Godzilla dari lautan. Di laga melawan Tiongkok, koreografi Gatot Kaca menghancurkan tembok Cina menjadi viral di 11 negara, dipuji ESPN hingga Marca. Belum cukup, di laga kontra Bahrain, tifo Gajah versus Hiu Emas kembali membuktikan dominasi Indonesia. Bukan hanya di lapangan, tetapi di level artistik dan budaya supporter. Bandingkan dengan Arsenal yang di laga semifinal Liga Champions melawan PSG hanya menampilkan logo meriam merah di atas latar hitam. Padahal biaya koreografi mereka disebut mencapai 12.000 pounds atau hampir 3 miliar rupiah. Tak ada narasi, tak ada simbolisme mendalam. Kolumnis sepak bola Prancis, Jacques Rolland, bahkan menyindir, apa yang dilakukan Arsenal terlihat seperti lukisan anak-anak jika dibandingkan dengan karya supporter Indonesia. Tagar Tifonesia pun meledak di platform X dan Reddit dengan netizen menyebut karya supporter Indonesia sebagai performance art yang layak masuk Olimpiade. Tak hanya netizen yang terpukau, mantan pemain Arsenal, Jack Wilshere, ikut berkomentar, "Saya cinta Arsenal, tapi harus diakui, tifo Indonesia itu levelnya beda. Ini bukan sekadar koreografi, ini pertunjukan seni." Kini, semua mata tertuju ke Osaka. Timnas Indonesia telah tiba untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Meski sudah memastikan lolos ke ronde berikutnya, atmosfer tak surut. Rencana koreografi spektakuler bertema persahabatan, samurai, sakura, dan Garuda emas sudah bocor ke media sosial. Diperkirakan lebih dari 1.000 supporter diaspora Indonesia akan membanjiri stadion. Dan media Jepang pun mulai meliput bukan hanya pertandingan, tapi atraksi budaya dari tribun Indonesia. Bagi mereka, ini bukan lagi hiburan semata. Ini sudah menjadi diplomasi visual. Tifonesia bukan sekadar tren. Ia adalah standar baru dalam budaya sepak bola dunia. Supporter Indonesia telah membuktikan, dukungan bukan hanya soal teriakan, tapi ekspresi seni yang menyentuh hati dan membentuk identitas. Dan kini, dunia menanti kejutan berikutnya.